Proses rekalibrasi instan tanpa STO di Ferry Terminal Pasir Gudang, gimana persyaratannya, apa tahapan yang harus kita lewati? Saksikan, jangan sampai di skip. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat gengku. Welcome back to my channel Faru PMI. Oke geng, di video ini saya akan lebih detail menjelaskan tentang bagaimana proses rekalibrasi atau tahapan-tahapan yang harus kita lewati untuk calon peserta rekalibrasi instan tanpa STO di Ferry Terminal Pasir Gudang. Oke, kita mulai dari awal atau basic persyaratan. Yang pertama adalah paspor atau SPLP yang masih berlaku. Kemudian tiket ferry Terminal Pasir Gudang. Kemudian PCR test. Dan persiapkan alat elektronik untuk pembayaran kompor berupa ATM card, debit card, atau e-wallet. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama. Yang paling penting adalah tiket ferry Pasir Gudang. Saya sangat menyarankan untuk teman-teman pastikan booking tiket online untuk Ferry Terminal Pasir Gudang melalui e-book. Oke, kalau belum mendapatkan tiket, apa yang harus kita lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah datang di Ferry Terminal Pasir Gudang di depan di pos security yang lama. Ini sekarang sudah alih fungsi menjadi tempat kedudukan counter tiket sementara penjualan tiket untuk rekalibrasi. Jadi teman-teman bisa datang di counter tersebut di pos security depan level 1 di hari tanpa adanya program rekalibrasi. Saya ulangi, teman-teman bisa datang di pos security depan yang sekarang menjadikan alih fungsi menjadi counter tiket. Teman-teman bisa datang di tanggal kecuali ada program rekalibrasi atau di tanggal adanya keberangkatan ferry. Teman-teman bisa booking dulu di sana, dapatkan tiketnya. Kemudian kalau sudah mendapatkan tiket, tahapan yang kedua adalah yang perlu kita persiapkan membuat PCR test. Di Ferry Terminal Pasir Gudang juga menyediakan PCR test yang bertempat di parkiran depan pelabuhan Pasir Gudang. Seperti di foto tersebut, ini adalah kedudukan kemah saringan ujian RT-PCR COVID-19. Dan biayanya adalah 180. Saya ulangi, biaya untuk PCR test di Ferry Terminal Pasir Gudang adalah 180. Dan persyaratan untuk membuat PCR test di depan terminal ferry ini, yang pertama memang harus untuk rekalibrasi di Ferry Terminal Pasir Gudang. Dan yang kedua harus sudah mengantongi tiket ferry Pasir Gudang. Saya ulangi, persyaratan yang terpenting adalah harus sudah mengantongi tiket ferry Pasir Gudang, baik itu tiket online maupun tiket yang dibeli di counter Ferry Terminal Pasir Gudang. Dan perlu teman-teman ketahui, membuat PCR test ini adalah 1 hari sebelum proses rekalibrasi. Jadi contohnya kalau proses rekalibrasi kita tanggal 3, jadi kita harus membuat PCR test di tanggal 1. Kenapa? Sebab PCR test result akan keluar di tanggal 2 pagi. Nah, tanggal 2 itu adalah tanggal kita membuat temu janji rekalibrasi instan tanpa STO. Kemudian di tanggal 3-nya kita berangkat. Ini sebagai contoh, geng. Jadi 2 hari sebelum keberangkatan ferry atau 1 hari sebelum proses rekalibrasi, begitu, geng. Oke, itu persyaratan sebelum kita masuk ke hari proses rekalibrasi. Kemudian kita masuk ke proses rekalibrasi di hari kedua. Teman-teman bisa datang semuanya pagi. Pukul 8 sudah buka. Jadi start pukul 8. Jadi teman-teman bisa datang di Ferry Terminal Pasir Gudang untuk proses rekalibrasi. Caranya, silahkan daftar di Pondok Polis depan. Petugas polis bantuan Ferry Terminal Pasir Gudang akan memeriksa dokumen penyerahan nomor giliran atau antrian di Pondok Polis bantuan. Jadi teman-teman, yang tahapan pertama dalam hari rekalibrasi adalah datang di Pondok Polis
Ferry Terminal Pasir Gudang. Kemudian di sana oleh petugas akan dicek semua dokumen, apakah sudah komplit, apakah sudah cukup, dan akan diberikan semacam antrian seperti ini. Adalah satu map. Jadi di map itu akan dituliskan antrian untuk proses rekalibrasi. Nah, di map itu tersebut teman-teman harus membayar sedikit biaya untuk pembelian map. Kemudian menurut informasi dari Kepala Ferry Terminal Pasir Gudang juga akan mendapatkan free air tin, dan satu lagi free pelayanan fotokopi. Jadi ada 3 item di sana, teman-teman harus ketahui. Harus membeli map antrian sebesar Rp10. Kemudian di sana nanti akan mendapatkan free air tin, kemudian free juga layanan fotokopi di Ferry Terminal Pasir Gudang. Oke geng, setelah tahapan kedua kita sudah selesai, kemudian kita harus menunggu di ruang tunggu atau di kursi ruang menunggu proses rekalibrasi. Tepatnya di depan counter boarding pass. Di situ dialihfungsikan menjadi tempat menunggu untuk program rekalibrasi. Teman-teman bisa menunggu sana dan tanpa harus berdiri antri panjang. Jadi bisa duduk, bisa rileks, dan tunggu nomor antrian yang kita dapatkan di depan pondok polis tadi dipanggil. Jadi teman-teman nanti akan dipanggil sesuai dengan antrian yang kita dapatkan di depan tadi. Oke, dan tahapan selanjutnya setelah teman-teman dipanggil, pastinya masuk ke dalam untuk proses rekalibrasi, bayar kompon, kemudian cap jari. Seperti biasa geng, itu saja. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan com atau memo check out seperti ini, teman-teman bisa keluar, balik, dan istirahat. Kemudian yang pastinya menunggu hari besoknya untuk keberangkatan ferry. Seperti itu saja geng, sangat mudah, sangat simpel. Dan kalau kita lihat di Ferry Terminal Pasir Gudang tersebut, sistemnya lebih sistematik. Dan menurut informasi dari Kepala Pelabuhan Ferry Terminal Pasir Gudang, memang pihaknya akan mencoba untuk teman-teman antrian panjang atau bahkan bermalam di situ. Begitu geng. Oke geng, demikian ada proses rekalibrasi atau tahapan-tahapan yang harus teman-teman lewati untuk calon peserta rekalibrasi instan tanpa STO di Ferry Terminal Pasir Gudang. Semoga jadi inspirasi, semoga jadi pertimbangan untuk teman-teman semuanya yang sekarang ini masih menunggu proses rekalibrasi. Satu pesan lagi dari saya, yang terpenting adalah dapatkan tiketnya untuk teman-teman yang berada di luar area Johor Bahru. Untuk teman-teman yang berada di dalam area Johor Bahru bisa datang di Ferry Terminal Pasir Gudang di tanggal kecuali ada program rekalibrasi atau di tanggal adanya keberangkatan ferry, begitu geng. Demikian, semoga bermanfaat. Tolong juga share ke sosial media teman-teman semuanya. Follow juga Instagram atau fanspage kami di sini Faru PMI untuk mengetahui informasi terbaru, informasi terhangat seputar buruh migran Indonesia, seputar TKI dari Malaysia kami fokuskan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya Faru PMI mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.